Saya menyampaikan salam sejahtera bagi saudara sekalian, jemaat yang hadir dan jemaat yang sudah berada siap untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya menyampaikan firman, temanya adalah mengalirkan kasih Kristus dengan kasih mesra. Shalom saudara, shalom. Perhatian untuk menerima berkat hari ini, jangan terabaikan atau jangan tergendala, karena tentang kasih itu adalah tidak kelihatan, tetapi nyata untuk berkat bagimu. Katakan amin. Hari ini saya kutip firman Tuhan saudara-saudara yang berkata, Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Demikian firman perkataan Tuhan Yesus. Katakan amin. Shalom. Supaya kita tidak mengabaikan waktu-waktu saat firman itu adalah perlu untuk ditangkap dengan iman bahwa seluruh apa yang dimaksud jadi padamu. Amin saudara. Dan jadi itu yang dimaksud adalah supaya saudara-saudara diberkati. Hari ini sebagai orang percaya tentu saudara-saudara adalah menerima aliran-aliran hidup. Amin saudara. Saya tidak tahu di mana saudara simak. Hari ini perlu saya tegaskan, simpan, taruh di dalam iman. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Supaya dengan demikian bahwa roh Tuhan yang memenuhi saudara-saudara bisa bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan, bisa untuk membuat saudara-saudara yang menerima berkat 10 menjadi dilipat gandakan 20, bahkan lebih daripada itu, dengan baik-baik saudara-saudara, karena aliran itu adalah harus mengalir. Aliran itu adalah deras seperti sungai. Aliran itu adalah tak henti-hentinya. Untuk saudara akan terima, bercislah seperti sungai, siang dan malam dia terus mengalir. Saudara tidur, saudara keadaan bekerja, dan dimanapun saudara-saudara hari ini, saya hanya tegaskan sedikit waktu adalah simpan dengan imanmu, dan buatlah itu menjadi perenungan bagimu. Di tengah kuasa yang diberikan itu adalah untuk memimpinmu dan memberkati engkau. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Jadi tidak kebetulan saudara-saudara sebagai orang percaya atau tidak sama seperti orang dunia, hanya mengatakan saja tahu, tetapi tidak tahu apa yang dikerjakan dalam iman itu dan apa yang dikerjakan dalam kuasa itu, dan tidak nyata bagi mereka. Tapi bagi saudara-saudara, saya percaya untuk hari ini semakin nyata. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. 3 hal saya sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama adalah kesaksianku, pernyataan kasih apa yang sedang dibicarakan ini. Shalom saudara, shalom. Kita tidak sekedar untuk ngomong atau berkata-kata, tetapi terbukti. Orang yang beriman harus tahu untuk mengatakan segala sesuatu kepada dunia dan itu jadi. Amin saudara. Hari ini seperti itu saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang aliran-aliran roh, aliran-aliran air hidup untuk dibagi-bagi kepada dunia. Saya umumkan sebulan yang lalu, kira-kira saudara-saudara. Saudara sudah berbuat puji Tuhan. Ada 2 keluarga yang menghantar berkat, walau sedikit saudara-saudara. Itu sangat menolong dan memberkati engkau 100%. Terima ini keluarga Limbo, Guru Simon, keluarga Simamora, Guru Maka. Perhatikan apa yang disampaikan kepada saudara-saudara. Saya pun berkorban di dalam, bukan sekedar untuk membawa Allah,
Saya berkorban dengan uang es dan saudara 1 J lain daripada persembahan yang dialirkan sendiri. Habis. Tapi sampai aku di rumah dengerin baik-baik saudara. Aku melihat WA saya 3 kali lipat. Saya tidak tahu dari mana. Yang pasti adalah dia adalah penopang pekerja yang pernah memberikan 300 juta untuk saya bagi-bagi dalam menyelenggarakan KKR selama dalam 4 hari, 2 hari siang di Simalungun dan 2 hari di Labuan Batu. Saudara ikut atau tidak, perhatikan baik-baik. Itu sebabnya hari ini perlu diingatkan kepada saudara-saudara, aliran-aliran hidup itu ada kuasa Tuhan memberkati, supaya berkat yang diberikan kepada saudara-saudara bukan untuk membuat tertidur. Shalom. Katakan pertobatan untuk mengatakan kepada dia di tengah imanmu hari ini, ampun Tuhan, karena engkau tidak tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan dan tidak turut bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Sedang kita tahu bahwa hari ini saudara-saudara, kesaksian ini Tuhan maksud panggil saya adalah untuk membagi-bagi firman Allah. Firman itu berkata dengan suara roh, beritakan Injilku ke kota-kota di dunia. Aku mau pakai kamu. Aku yang tinggi bekerja di dalam kamu, dan aku yang menjamin keberhasilan. Fakta ini telah menjadi penggenapan saudara-saudara. Di tengah pelayananku telah turut bekerja bersama-sama dengan Allah, dan sampai dengan hari ini saudara-saudara, itu yang dikerjakan oleh Tuhan tentang aliran-aliran hidup. Kalau saya tidak bisa mengalirkan atau tidak dipakai oleh Tuhan untuk mengalirkan, akan menyimpan dari pengaliran itu yang akan baik-baik, saya akan menerima itu. Inilah doa ketika aku menerima masuk di dalam negeri 300 juta. Doaku hanya, Tuhan, buat aku lebih sempurna untuk menyalurkan berkat-Mu kepada mereka yang sedang membutuhkan. Itu doa. Ada doa hamba Tuhan nanti yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kami bagi-bagilah berkat-berkat yang ada. Kata pada begini itu saudara-saudara. Terima kasih ada yang menolong, memberikan waktunya sampai dengan 3 hari. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, namanya Teresia. Aku tambah mungkin 1 lagi menjadi Teresia itu, supaya demikianlah dia diberkati. Kami bersama dengan hamba Tuhan, asal maksud saya Azali dulu untuk menyampaikan berkat-berkat yang saya lihat saudara-saudara, betapa sukacita ketika kita letakkan 15 paket, ada yang 5 paket, ada yang beberapa paket terus, bahkan juga dari pintu ke pintu kami sampaikan. Dan ada berita kami dengarkan bahwa di sana ada mereka mengungsi kelompok-kelompok. Kami ke sana saudara-saudara, walaupun mobil kami keadaan rusak, tapi di dalam pernyataan rusak itu saudara-saudara, sesungguhnya maksud Tuhan terlalu baik, supaya saya dibiasakan untuk bisa 3 hari di tempat orang lain. Saya paling tidak bisa selamanya. Terus mau banget, tapi selama dalam 3 hari aku boleh berbulan persahabatan dengan Kristus Yesus. Dalam doa-doaku selalu diajak. Bayangkan saudara-saudara, pada waktu kami rusak mobil itu, penginapan tidak ada untuk bisa lagi akan masuk dengan kata lain, karena penuh sinode HKBP, pendeta ada 2.000 orang sedang berkumpul. Tapi saya mau beritahu pada saudara-saudara, ada seorang warga Sinode yang berkata, aman ada di sana. Ya, syukurlah. Jadi kita bawanya pakai naik mobilnya, lalu kita ada 2 kamar di sana saudara-saudara untuk menginap
di Bungaran Hotel, arah dari Sipolo menuju kepada Sipolo. Yang aku minta kepada saudara-saudara, aliran-aliran hidup itu satu fakta untuk menuntut dan memberkati kita. Saya mau ajarkan kepada saudara-saudara, jangan tinggalkan dan tutup iman, supaya dalam hari-hari ini saudara-saudara, iman itu mengerjakan bumi. Roh Tuhan berbicara, katakan kepada gunung, katakan kepada mesukar, katakan sesuatu apa yang sukar dan sulit itu, supaya bagimu tidak ada yang sukar dan bagimu tidak ada yang mustahil, dan bagimu berkat Tuhan melimpah berkat-berkatnya bagi dunia yang engkau juga akan sambungkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini kesaksian kami sampai kami di Rantau Rapat hari Kamis pagi. Saya berdoa, dalam doa itu saudara-saudara luar biasa. Saudara tahu, saya juga di Silangit Korsea, waktu satu harian itu berbengkel, kami adalah susah, saudara secara lain. Tapi dengan bagaimana saudara-saudara, pagi jam 4 subuh, saya akan menginap di rumah seorang pendeta. Luar biasa sambutan pendeta. Sudah tahu, jam 4 subuh Tuhan dekap saya. Belum pernah. Dan Tuhan sadarkan saya. Pertama saya pikir biasa-biasa. Hal ini juga akan dibacakan kepada saudara-saudara. Ternyata jika bertemu dengan Tuhan, jangan kau anggap biasa-biasa. Saya peluk, dia peluk saya. Terus mau lepas. Dan sepertinya aku punya hikmat begini, oh Wahyu, engkau yang membuat lepas, bukan aku. Lalu melihat wajahnya Yesus, lalu aku dekat dengan iman dan mengalir aliran-aliran dari iman. Itu yang kuasa. Sampai aku bukan meninggalkan dia, tetapi dialah yang sudah mengatakan penuh, lalu dia pergi. Dan saya membangun dan aku lihat jam, masih jam 4 lewat. Aku terus memuji dan menyembah. Di dalam rekaman itulah aku kuat. Di dalam rekaman itulah aku dijawab oleh Tuhan. Karena tidak kebetulan ada orang yang mengirimkan memang benar-benar saudara-saudara. Kalau kami tidak diberikan oleh amplop dari seorang ibu, kami memang tidak ada uang. Sehingga paslah uang itu dalam perjalanan kami. Dan bagi sebenarnya kami sedang memikirkan uang untuk pembayaran lama. Saya sudah berdoa, belum lihat WhatsApp saya. Ternyata sudah ada di sini. Dikirimkan kepada kita juga. Keadaan ini terus disedarkan. Yang kedua, perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, keharusan untuk mengalirkan berkat, keharusan untuk mengalirkan air-air itu. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih itu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu sebagai jemaat Tuhan dapat memilih apa yang baik, supaya kamu juga suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus yang penuh dengan buah-buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam panggilanmu untuk memuliakan Allah dan memuji Allah. Mari kita berikan tepuk tangan. Ini fakta, sesuatu kejadian-kejadian yang terjadi pada
karunia dari Roh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Hendaklah saudara-saudara bersaksi tentang semuanya itu. Karena Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya ketika saudara menjadi orang percaya dicurahkan Roh. Saya kurang tahu saudara-saudara, ketika dicurahkan Roh, saudara terus belanja ke pajak dan 3 minggu sampai dengan 4 bulan tidak ibadah, maka saya katakan adalah hambarlah dan jadi bulatlah apa yang menjadi berkat bagi saudara-saudara. Karena dia sadar, dengarkan aku bacakan firman ini, sebab Allah adalah saksi bagiku, aku telah menerima kasih dan mengalirkan kasih mesra Kristus, merindukan kami untuk menyampaikan kepada kami. Ini pekerjaan Rasul Paulus, memberikan teladan kepada kita. Jika kita menerima kasih karunia Allah, shalom saudara, lihatlah surga, karena diberikan kepada saudara-saudara adalah supaya saudara bangun dan bangun lagi, lalu dapat saudara mengalirkan kepada yang lain. Saya sering katakan kepada orang-orang yang menyumbang di tengah gereja dengan kemudahan merasa hidup, saya bilang begini, seharusnya, karena itulah yang ditahan oleh orang-orang dunia. Tuhan mencurahkan, Tuhan mengalirkan, tetapi orang-orang yang ada di dalam percaya itu tidak bisa dipercaya. Dia makan semua. Shalom saudara-saudara, seharusnya itu jadi jangan macam. Amin saudara. Itu kesaksian Rasul Paulus. Aku dengan ini, karena aku penuh dengan Roh, kasih karunia yang padaku akan Tuhan ibadi. Aku rindu dengan kasih mesra mengalirkannya kepada jemaat itu. Saudara tahu, sampai Rasul Paulus berkorban untuk menukangi rumah jemaat, memberi pertukangan waktu-waktunya, membangun juga sinagogi ataupun gereja-gereja. Bukan sekedar untuk dituliskan, melainkan untuk kita camkan dan belajar dari dalam. Amin saudara-saudara. Amin, amin, amin. Jangan engkau tambahkan bahagian dari Tuhan. Jangan saya kena denda ini saudara-saudara. Selalu ini saya jujur untuk mengatakan kepada saudara satu bangunan sokong, karena 2019 saya tidak membayar musik. 2020 maksud saya, karena krisis ataupun COVID-19. Shalom. Tapi di hadapan Allah itu sangat tanggung dan sesuatu kesalahan. Saya beruntung. Maka 2021 sekaligus hukum tangan, dan 2022 sudah saya bayar bersama, supaya jangan ada yang bertahan dalam usaha. Mari kita berikan tepuk tangan. Saudara-saudara, seperti itu, supaya semua bereskan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ketiga, saya sampaikan kepada saudara-saudara, pengertian menjalankanlah dalam mengalirkan kasih dan akan menjadi satu bukti di tengah pelayanan. Itulah pelayanan Tuhan. Saya ulangi saudara-saudara, bahwa buatlah pengertianmu mengalirkan kasih itu. Amin saudara-saudara. Amin. Mengertilah dan jangan lawan pengertianmu. Amin saudara-saudara. Karena engkau kalau melawan pengertian, engkau tidak bisa untuk memberikan, padahal Tuhan dalam segala firman-Nya, Tuhan dalam segala rancangannya sudah berbicara dengan rohmu, tapi engkau tidak mau untuk melunaskan, membereskan. Saudara yang menjadi orang kikir.
saudara-saudara pengertian ini, supaya dengan demikian saudara-saudara dapat mengalirkan. Aku baca firman Tuhan begini kejadian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 18 sampai 19. Juga di atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan roh kepada hari itu, dan mereka akan hidup. Hari ini saya mau bilang, jangan sayang saudara-saudara atau disayangkan Tuhan. Roh itu telah dipenuhi padanya. Kenapa? Karena engkau tidak bernubuat. Kalau tidak bernubuat saudara-saudara, bernubuat itu mengalirkan aliran-aliran hidup dalam menasihati, dalam berbuat di tengah pengertian itu, dalam juga untuk bekerja, berkarya, dalam meneruskan pekerjaan-pekerjaan itu. Saudara, shalom, shalom. Ini kata firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jangan sia-sia. Karena itu yang diberikan kepada kita, itu namanya adalah aliran hidup. Membuatmu hidup di tengah pelayanan, membuatmu hidup di tengah berkat-berkatnya. Amin. Kata Raja Daud, dengan apa akan kubalas kasih, anugerah, setianya Tuhan dan kelimpahan daripada berkat-berkat. Karena dia diberkati sama. Dengan dasarnya adalah dia tahu dia perlu dengan roh dan bergerak dalam semua untuk bernubuat. Saya akan teruskan sedikit lagi saudara-saudara. Dan aku akan mengadakan, dikatakan begini saudara, dan aku kata Allah akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi dan darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Semuanya ini adalah tentang keajaiban Tuhan akan dilakukan. Harapkan Tuhan untuk bekerja di dalam engkau, untuk membuat luar biasa berkatnya, luar biasa pertolongannya, ajaib perkara yang dari dia, untuk membuat mujizat-mujizat berjalan menjadi bahagian itu. Ketika engkau semua adalah menyatakan pentingkan roh, tidak tersumbat. Saudara tahu pernah tersumbat bendungan yang ada di Jakarta, tersumbat tidak mengalir, maka pecahlah bendungan itu dan menjadi rusaklah aliran air itu. Bahkan aliran air itu merusak kota itu di tengah-tengah daerahnya. Apa penyebabnya? Karena di tengah gereja ini seperti firman Tuhan katakan. Doa yang pertama adalah supaya saudara tahu, Filipi 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Katakan amin. Amin. Dengan pengertian yang benar, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan Yesus Kristus, penuh dengan buah-buah kebenaran. Amin, saudara. Amin. Supaya jangan disayangkan. Begitulah berkat Tuhan, begitulah ganteng, begitulah kasih Tuhan membuat engkau bekerja, tapi kau sumbat jalannya. Perenungan, ucapan syukur, ibadah dengan baik, karena semua itu sumber daripada apa yang harusnya adalah engkau memberkati pekerjaan Tuhan, engkau mentaati dan mensyukuri Tuhan, dan melakukan hal-hal apa yang berkenan, sebab firman itu berkata begini, siapa setia dalam perkara kecil, shalom. Kepada yang dipercayakan perkara yang besar, bukankah ini adalah firman Allah? Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Inilah doa Rasul Paulus dan doaku juga bagi saudara-saudara sekalian.
Sekalian juga doa Petrus, kiranya dengan anugerah dan kasih karunia yang ada padamu, alirkanlah menjadi aliran-aliran kehidupan bagi dunia. Amin, saudara-saudara. Itu juga doa bagi saudara sekalian. Sebab waktunya bagi kita, saudara-saudara, bahwa ini ujian bagi kita. Kalau saya sebagai hamba Tuhan yang mau menyenangkan diri, ngapain ya ke sana? Shalom, saudara. Tetapi Tuhan terus berkata, karena memang Yesus Kristus itu tidak pernah menolak orang berdosa. Katakan amin. Dia layani. Hanya dia bilang, mulai dari hari ini, janganlah engkau lagi berbuat dosa, pergilah. Dan hari ini juga saya beritahukan kepada saudara sekalian, untuk menjadi kesaksian bagimu, jangan dihukum lagi orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati, kata firman Allah, kuburkan dia. Satu kali kelak supaya saudara-saudara menjadi hamba Tuhan adalah kuburkan. Jangan kita hukum lagi. Amin, saudara. Ini yang mau saya sampaikan kepada mereka semua. Masuk kepada keluarga yang dimaksud adalah supaya saya hanya bisa mengalir. Saya masih beritahukan kepada istri saya, nanti siapkan amplop, ya, berikan kepada mereka. Kalau biasanya kan saya yang menerima amplop kepada pelayan, ini kasih. Supaya dengan demikian, saudara-saudara, mari kita menjadi berkat, mengalirkan berkat, aliran-aliran hidup semasa dalam kehidupan ini, supaya semua adalah untuk mempermuliakan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan